Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dari Prodi Manajemen, kelas karyawan semester 1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. NPM 200404010011. Pada video kali ini saya akan mereview tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan materi Wawasan Nusantara dengan dosen pengampu Bapak Ludovicus Bomanswadu. Untuk selanjutnya, materi Wawasan Nusantara bisa kita bedakan dalam dua pengertian, yakni pengertian secara etimologi dan pengertian secara terminologi. Pengertian etimologi kata Wawasan Nusantara berasal dari dua kata, wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata mawas yang bahasa Jawa artinya pandangan. Sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau dan antara. Kata Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan, sedangkan dalam bahasa Latin kata Nusa berasal dari kata nesos yang dapat berarti semenanjung bahkan suatu bangsa. Merujuk pada pernyataan tersebut, maka kata Nusa juga mempunyai kesamaan arti dengan kata nation yang dalam bahasa Inggris artinya bangsa. Dari sini bisa ditafsirkan bahwa kata Nusa dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan bangsa. Kata kedua yaitu antara memiliki padanan dalam bahasa Latin in dan terra, yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. Antara juga mempunyai makna yang sama dengan kata inter dalam bahasa Inggris yang berarti antar dan relasi. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta kata antara dapat diartikan sebagai laut, seberang, atau luar. Bisa ditafsirkan bahwa kata antara mempunyai makna antar, relasi, seberang, atau laut. Dari penjabaran di atas, penggabungan kata Nusa dan antara menjadi kata Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Berdasar pengertian terminologis, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada, termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan dengan dicetuskannya Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Inti dari deklarasi itu adalah segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia, dan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia. Dengan demikian, bagian dari perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak milik negara Indonesia. Keluarnya Deklarasi Juanda tahun 1957 membuat wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Laut bukan lagi pemisah pulau, tetapi laut sebagai penghubung pulau-pulau Indonesia. Melalui perjuangan di forum internasional, Indonesia akhirnya diterima sebagai negara kepulauan Archipelago States berdasarkan hasil keputusan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982. Pertambahan luas wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memberikan potensi keunggulan positif yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun demikian juga mengundang potensi negatif yang bisa mengancam keutuhan bangsa dan wilayah. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi kewilayahan selanjutnya dikembangkan sebagai konsepsi politik kenegaraan sebagai cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat tinggalnya, sebagai satu kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Esensi dari wawasan Nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, mencakup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari sila 3 Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Rumusan Wawasan Nusantara termuat pada naskah GBHN 1973
sampai 1998 dan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Menurut pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Indonesia dijelaskan dari aspek kewilayahannya merupakan sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara. Berdasar pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini pula, bangsa Indonesia menunjukkan komitmennya untuk mengakui pentingnya wilayah sebagai salah satu unsur negara sekaligus ruang hidup Lebensraum bagi bangsa Indonesia yang telah menegara. Ketentuan ini juga mengukuhkan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antar negara, dan pendudukan oleh negara asing. Sekian materi review tentang wawasan Nusantara yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.